wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anfiaul Baroro dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar. Ada dua faktor yang mempengaruhi proses belajar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pertama, saya akan menjelaskan tentang faktor internalnya terlebih dahulu. Dalam faktor internal, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses belajar. Faktor yang pertama adalah kesehatan. Kesehatan jasmani dan rohani sangat penting pengaruhnya terhadap kemampuan belajar. Apabila mereka tidak menjaga kondisi tubuh mereka, maka tubuh akan mudah lelah dan letih. Maka dari itu, setiap orang harus menjaga kondisi tubuh mereka agar tubuh mereka tetap kuat, pikiran pun tetap segar, dan dalam belajar mereka tetap bersemangat. Faktor yang kedua adalah intelijensi. Seseorang yang memiliki intelijensi yang baik, pada umumnya mereka sangat mudah untuk belajar. Begitupun sebaliknya, seseorang yang memiliki intelijensi yang rendah, mereka cenderung mengalami kesukaran dalam belajar. Faktor yang ketiga adalah bakat. Bakat merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap proses dan hasil belajar seseorang. Bakat memang diakui sebagai kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang harus dikembangkan dan dilatih lagi. Apabila dia memiliki bakat menjadi pemain sepak bola, akan lebih mudah dan cepat pandai dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki bakat itu. Faktor yang keempat adalah minat. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan suatu dari luar diri. Semakin kuat dan dekat hubungan tersebut, maka semakin besar pula minatnya. Minat dapat timbul karena adanya daya tarik dari luar dan datang dari hati. Faktor yang kelima adalah motivasi. Motivasi untuk belajar adalah suatu kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk belajar. Motivasi berbeda dengan minat. Ia adalah suatu daya penggerak atau pendorong untuk melakukan suatu pekerjaan yang bisa berasal dari dalam diri dan dari luar diri. Kompetisi dapat digunakan sebagai alat motivasi untuk mendorong belajar siswa. Persaingan individual maupun persaingan kelompok dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Faktor yang keenam adalah cara belajar. Cara belajar sangat penting pengaruhnya dalam hasil belajar. Belajar tanpa memperhatikan teknik, faktor psikologis, dan ilmu kesehatan, maka hasil belajarnya tidak akan memuaskan. Cara belajar seperti ini sangat tidak baik. Belajar harus ada istirahat untuk memberi kesempatan kepada mata, otak, serta organ tubuh lainnya untuk memperoleh tenaga kembali. Faktor yang ketujuh adalah sikap. Sikap merupakan kemampuan memberikan penilaian terhadap sesuatu yang membawa diri sesuai dengan penilaian. Murid yang tidak memperhatikan saat ada guru yang menerangkan dapat mempengaruhi keberhasilan proses belajar mereka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor eksternal. Yang disebut dengan faktor eksternal adalah faktor dari luar, yaitu suatu kondisi lingkungan di sekitar siswa. Dalam faktor eksternal, terdapat beberapa faktor lainnya, di antaranya yang pertama adalah keluarga. Keluarga adalah ayah, ibu, dan anak-anak yang menjadi penghuni rumah. Faktor orang tua sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan belajar anak. Jika orang tua
memberi contoh hal yang tidak baik kepada anaknya, anaknya pun akan ikut melakukan hal tersebut. Faktor yang kedua adalah sekolah. Keadaan sekolah, tempat belajar, sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan belajar anak. Contoh tersebut akan mengakibatkan prestasi belajar anak menjadi menurun. Faktor yang ketiga adalah masyarakat. Keadaan masyarakat sangat besar pengaruhnya terhadap prestasi belajar siswa. Bila keadaan tempat tinggal mereka, moral masyarakatnya baik, maka akan mendorong mereka untuk giat belajar. Begitupun sebaliknya, apabila keadaan tempat tinggal mereka, moral masyarakatnya kurang baik, maka akan menurunkan semangat untuk belajar mereka. Itulah penjelasan saya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar. Selamat belajar dan semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.